Yang juga menjadi sorotan saudara, bantuan logistik terus berdatangan jelang aksi unjuk rasa 13 Agustus besok di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur usai wacana kenaikan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Sejumlah persiapan terlihat, mulai dari bantuan logistik berupa air mineral hasil donasi dari warga tampak memenuhi semua sudut alun-alun Pati. Unjuk rasa menurut rencana akan diikuti puluhan ribu orang dari berbagai penjuru Kabupaten Pati. Unjuk rasa yang semula menuntut penurunan PBB P2 kini berubah menuntut Bupati mengundurkan diri karena dianggap tidak bisa menepati janji saat kampanye dan banyak kebijakan yang diambil mencederai masyarakat. Siang nanti, polisi akan menggelar apel untuk menjaga unjuk rasa agar berjalan dengan aman dan damai. Hanya dari depan pendopo, sisi barat, sisi timur penuh, terus di depan gedung DPRD juga penuh, terus di area Simpang 5 sudah separuh penuh dengan air mineral. Hanya Bapak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati. Informasi lebih lengkap soal demo penggulingan Bupati Pati, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ilhan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang Ilhan, aksi demo Bupati Pati kini berubah agendanya, desakan melengsarkan Bupati. Padahal kenaikan pajak telah dibatalkan oleh Bupati. Lalu apalagi yang menjadi tuntutan warga yang akan menjalani aksi demo? Ya, selamat siang Imron dan saudara. Saat ini kami berada di posko untuk donasi aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung besok pagi. Memang posko ini berawal dari penolakan masyarakat Pati, adanya wacana dari pemerintah atau adanya keputusan dari kepala daerah Kabupaten Pati yang akan menaikkan PBB sebesar 250%. Setelah sempat terjadi pertentangan dan kemudian dinamikanya berkembang, akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan oleh Bupati. Meski demikian Imron, warga ternyata masih tetap menggalang aksi donasi. Dan karena Bupati dianggap dalam hal ini sudah banyak kebijakannya yang mencederai rakyat. Dan kemarin juga ada beberapa dari aliansi pekerja honorer dari rumah sakit RSUD yang lebih dari 200 orang ini diberhentikan secara tidak hormat dan tidak diberi pesangon. Padahal mereka ini sudah bekerja puluhan tahun di rumah sakit tersebut. Nah, beberapa kebijakan inilah yang kemudian memicu untuk aksi tanggal 13 ini tetap dilanjutkan meskipun Bupati telah membatalkan rencana kenaikan pajak sebesar 250%. Dari informasi yang saya dapat, setidaknya untuk aksi besok ini akan ada lebih dari 5 aliansi yang akan menggelar. Di antaranya dari aliansi masyarakat Pati Bersatu, kemudian dari aliansi santri untuk demokrasi yang mereka akan bersama-sama menggelar aksi di depan kantor Bupati Pati. Tuntutannya sama, bahwa mereka sudah tidak percaya lagi dengan Bupati yang dalam hal ini kebijakannya sudah banyak mencederai rakyat dan dianggap arogan. Seperti itu. Informasi yang kami dapatkan juga rencananya akan ada puluhan ribu massa yang akan mengikuti aksi demo besok. Lalu bagaimana dengan persiapan aksi besok? Apakah ada pengalihan jalan misalnya? Ya, memang benar sekali Imron. Tadi saya sempat menghubungi dari Kapolresta Pati. Rencananya nanti sore pukul 3.15 itu akan digelar apel bersama untuk persiapan pengamanan aksi yang diperkirakan akan dihadiri lebih dari 50.000 orang. Nah, untuk pengamanan ini sendiri dari Polresta Pati dibantu dari Polda Jawa Tengah dan Polres-Polres sekitar. Dan dipersiapkan kurang lebih ada 2.000 lebih aparat kepolisian yang akan mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung besok pagi. Demikian, Imran. Baik, meskipun kenaikan pajak bumi bangunan telah dibatalkan, namun aksi yang rencananya akan digelar besok masih akan tetap berlangsung. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ilhan Miftahudin yang melaporkan dari Pati, Jawa Tengah.